belum pernah Pak, saya lihat di tempat lain gitu. Ya pernah, cuman di Jogja gitu. Kalau di Lombok belum pernah, dan itu luar biasa sih. Selain kita memberikan sesuatu yang beda, banyak value-nya ternyata Pak ya. Apapun kita welcome. Artinya mereka tidak menginap pun dapat menikmati fasilitas yang ada di sini. Nggak cuma buka puasa aja, breakfast pun kalau di hari di luar Ramadan ya, mereka bisa menikmati suasana breakfast dengan menikmati suara kolam renang gitu. Jadi kita buka juga satu paket, bisa breakfast, bisa sekali merenang, walaupun tidak menginap di sini. Ya pasti yang terdekat setelah Ramadan adalah halal bihalal. Kita pasti punya paket halal bihalal juga gitu. Untuk paket halal bihalal kurang lebih sama lah seperti Ramadan ya, dimana kita membuat paket khusus dengan harga khusus. Mereka bisa halal bihalal dengan keluarga, sanak kerabat di Hotel Santika Mataram dengan menu-menu spesial halal bihalal. Di bulan Ramadan itu identik dengan makanan, kemudian suasana yang menyenangkan, dan berbuka puasa pastinya. Nah, hari ini kita sedang berada di Hotel Santika Lombok, dan kita akan ngulik apa sih yang dilakukan oleh Hotel Santika Lombok selama bulan Ramadan ini, dan hal-hal lain sebagainya. Karena itulah sekarang kita sudah kedatangan dua narasumber kita. Oke. Selamat datang Pak JM, selamat datang Bu Fei ya. Oke, teman ngobrol. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang Ramadan dan makanan pastinya di Hotel Santika Lombok. Oke. Tapi sebelumnya kita boleh buka ya Pak ya? Boleh. Oke. Ya, karena Hotel Santika Lombok yang saya tahu benar-benar memperhatikan protokol kesehatan sih. Betul. Makanya tadi harus pakai gitu. Betul. Iya, saya dengar kemarin informasi bahwa sejak 2020 Hotel Santika Lombok itu termasuk hotel yang tidak terlalu lama tutup gitu. Benar nggak Pak? Kita di awal 2020 begitu ada pengumuman ada pandemi ini, kita tutup selama 3 bulan. Cuma 3 bulan doang? 3 bulan aja ya. Jadi 2020, 2021 cuma 3 bulan doang? Iya. Luar biasa. Itu kenapa bisa begitu Pak? Ya dari owning company sendiri sebetulnya tidak ingin ditutup ya, karena pertimbangan dari karyawan tentu ingin ada tetap kegiatan, sehingga ya secara finansial memang kan terpengaruh juga ya. Ya kita beruntung punya owning company yang punya kepedulian dengan timnya, walaupun dari sisi revenue mungkin tidak ada revenue di situ ya, karena tidak ada tamu, tetapi dari owning company sendiri dengan perhatian yang begitu besar kepada staffnya, sehingga arahan dari corporate company yang mengarahkan untuk ditutup sampai ada pemberian selanjutnya, kita bisa membuka. Iya, berarti selama pandemi itu kemarin nggak ada kayak kita dengar di berita-berita, kan agak serem ya Bu ya, serem, ada yang tutup sampai mengurangi karyawan, kemudian ada yang sampai kolaps seperti itu. Nah itu serem banget. Tapi Santika aman nih Pak ya? Artinya Hotel Santika Lombok ini benar-benar menerapkan protokol kesehatan ya? Betul. Jadi mungkin sedikit saya tambahkan, kenapa kita tutup selama 3 bulan itu juga sembari mempersiapkan kondisi new normal. Jadi dengan kondisi new normal ini kan banyak aturan-aturan yang berlaku ya, pembatasan social distancing, physical distancing. Nah, selama 3 bulan ini training itu juga kita lakukan. Jadi training untuk bagaimana menghadapi new normal, ya standarisasi dari new normal itu juga sudah kita lakukan. Contoh misalnya kita harus mengisi tempat duduk, harus mengatur ulang lagi setapan tempat duduk di restoran, kemudian mengatur ulang bagaimana kita harus menyajikan makanan dengan standar new normal. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita ngambil momen 3 bulan close down itu untuk benar-benar mempersiapkan diri, manajemen dan karyawan menghadapi era new normal, menghadapi tamu-tamu. Wow, ini keren banget. Berpikirnya langsung desit gitu ya. Karena orang tuh menyesuaikan itu agak susah ya, butuh waktu yang panjang gitu. Nah, sementara saya dengar tadi, jadi kayak begitu ada ini, oke, kita tahu nih harus ngapain ke depan gitu.
Artinya 3 bulan itu benar-benar mengisi kayak men-training tadi itu ya gimana nanti. Wah, ini keren banget sih. Wah, keren. Dan kerennya lagi kita sekarang bulan Ramadan ini saya dengar ada program yang keren nih. Nah, itu dia nih yang pengen kita kulik karena mumpung lagi Ramadan kan kita jadi tema Ramadan itu memang di podcast juga butuhnya harus yang Ramadan dong gitu. Betul. Nah, ini kan saya dengar ada program Ramadan, itu program maksudnya berbuka atau program lainnya gitu, Pak? Ya, program berbuka. Di menu, Pak ya? Betul, di menu. Kemudian juga kalau menu aja kan tempat lain juga menyediakan menu ya. Menu. Sekarang apa sih yang membedakan kita dengan hotel-hotel lain? Iya. Kemudian kalau cuma sekedar makan aja, itu mungkin nggak terlalu menarik ya. Kita tambahkan dengan gimmick-gimmick gitu ya, Gimmick, supaya orang juga lebih tertarik, nggak cuma sekedar makan, tapi ada bonus di sana. Apa bonusnya? Itu yang bonus kita siapkan gitu. Jadi kita dengan tim, dengan buffet khususnya kita diskusi apa sih yang membuat hotel kita berbeda dengan hotel lain, sehingga tamu lebih kemudian condong memilih hotel kita. Iya. Dan kebetulan juga keuntungan dari Santika itu ada di jantung kota Mataram gitu. Mudah ya. Jadi mudah aksesnya. Iya. Nggak perlu ribet mau kemana, cari tempat yang cozy, yang enak, udah langsung ke sini. Dan saya senang banget ke sini, maksudnya sebelum ini juga Santika itu keren loh, Bu. Jadi dulu kan ada yang penganan yang tradisional, jajanan pasar, kayak gitu kan dulu sempat kesini juga. Belum pernah, Pak, saya lihat di tempat lain gitu. Ya, pernah, cuman di Jogja gitu. Kalau di Lombok belum pernah, dan itu luar biasa sih. Selain kita memberikan sesuatu yang beda, banyak value-nya ternyata, Pak ya. Kita juga jadi kayak memperkenalkan nostalgia Nusantara ya. Iya. Jadi lebih menu Nusantara, di mana lidah masyarakat Indonesia ini lebih condong ke menu Nusantara itu. Jadi menu-menu yang kita tawarkan selama bulan Ramadan memang bervariasi. Dari Senin sampai Minggu itu selalu berubah menunya. Biar nggak monoton. Ya, ditambah juga dengan special corner, Arabian corner. Jadi setiap hari itu ada menu Arabian corner yang kita sajikan sebagai pelengkap dari menu Nusantara yang kami siapkan. Jadi orang bisa bebas memilih ya. Bisa makan sepuasnya, kemudian ada closingnya, all you can eat. Ya itu. Dan di Santika juga ini kan tekan dengan keindonesiaannya ya. Sentuhan Indonesia itu yang kita tonjolkan, menunya Nusantara. Itu yang saya pengen tahu, Pak. Mungkin netizen juga pengen tahu nih, Pak. Saya juga termasuk yang belum tahu. Saya kan lihat di luar juga ada nih, Pak, Hotel Santika gitu. Apakah Santika ini punya anak perusahaan atau bagian dari company apa gitu, Bu? Ya, kalau induk perusahaan kita di bawah Kompas Gramedia. Nah, jadi sebagai induk perusahaan Kompas Gramedia, kita di bawah naungan Geraha Santika. Jadi dari Kompas Gramedia, Geraha Santika itu yang membawahi unit-unit perusahaan hotel-hotel. Iya. Ya, kalau kan Kompas Gramedia itu ada unit TV, ada unit kargo, ada macam-macam ya. Tapi yang membawahi unit perhotelan itu kita di bawah naungan Geraha Santika. Itu seluruh hotel Santika. Ya, kalau di manapun di Indonesia harusnya sama standarnya. Sentuhannya sama, betul. Gimmicknya sama. Sama. Lombok aja. Enggak, semuanya sama. Iya. Keren. Karena kita ada auditnya juga yang kita kenal dengan Indonesian Home gitu ya. Itu ada auditnya. Jadi semua harus sama, itu standarisasinya. Mungkin Imaji People kayaknya baru tahu nih Gramedia. Gramedia ternyata ya. Betul. Wah, luar biasa. Sekarang ini Hotel Santika Indonesia secara keseluruhan sudah mencapai 114 hotel. Dalam satu grup Santika Indonesia udah 114 hotel, terdiri dari 4 brand ya Pak ya? 4 brand. Jadi kalau kita perhatikan ada Santika yang seperti Santika Mataram, ini kita kategori bintang 3. Kemudian ada Santika Premier, itu yang kategori bintang 4. Nah, kemudian ada yang Royal Collection, itu ada 1 di sini di Kayana Kecinan. Ya, kemudian selebihnya ada di Bali, itu masuk dalam kategori Royal Collection. Kita ada 1 yang bintang 5 di Bali, namanya Anfaya. Kemudian sister company kita juga Hotel Amaris. Amaris itu juga masuk dalam grup Santika Indonesia. Akhirnya teka-teki terjawab. Iya, saya
Ini kan udah berapa tahun keberapa nih ya, Bu ya? Hotel Santika di Lombok. Ke-10 ya. Berarti tahun 2012. Iya. Dan selama itu saya bertanya-tanya sih. Nggak apa namanya? Kenapa nggak guling gitu? Tapi akhirnya kan nemu momen nanya langsung gitu ke orangnya gitu, dan bisa dijelaskan juga langsung ke teman-teman yang lain juga, jadi pada tahu gitu, Pak. Nah, ini kan Hotel Santika ini kan ada di jantung kota nih, Pak. Dan beberapa kali saya memang pernah kesini, dan nggak jarang ketemu pesohor-pesohor gitu di sini. Kayak waktu itu ada Pak Abu Rizal Bakri kesini gitu. Nah, selain itu siapa aja sih, Bu, yang pernah kesini gitu? Sampai lupa ya, saking banyak udah. Iya. Soalnya, wah ini Yang terakhir datang itu 2 bulan yang lalu, Pak. Pak Anies Baswedan. Iya, gubernur. Oh iya, sempat ke depan ya. Iya. Kalau Ustadz kemarin terakhir Ustadz Abdul Somad gitu. Iya. Terbiasa karena tempat ya, Iya. Ya kadang acaranya bukan di sini tapi menginapnya di sini. Tapi juga Pak, kalau tempatnya bagus, tempatnya strategis, kalau suasana dan makanan dan lain sebagainya tidak, ini kan juga nggak ini juga kan. Kita dari sisi tempat kan di jantung kota, kemudian dari tempatnya juga kita juga cukup strategis dan cukup nyaman ya, dengan pemandangan kalau mau udara segar tinggal ke seberang Taman Sangkareang gitu ya. Masih segar. Betul. Betul. Nah, kita balik lagi ke program Ramadan tadi. Tadi menu-menunya ada banyak ya, Bu ya. Menu lokal ada, menu ini ada. Nah, yang boleh kesini tuh apakah bebas gitu, Pak, semua orang? Bebas. Karena masyarakat kita tuh, Pak, kadang malu, Pak. Iya, kadang mikirnya harus nginep dulu gitu. Itu banyak tuh yang kayak gitu tuh. Mikirnya harus nginep dulu baru boleh nyobain makanannya gitu. Padahal kan nggak gitu, Pak ya. Enggak. Jadi kita nih kenapa nggak ada pintu supaya orang bebas ya? Mungkin itu ya. Analogi seperti itu ya, tanpa ada pintu sehingga siapapun kita welcome. Artinya mereka tidak menginap pun dapat menikmati fasilitas yang ada di sini. Nggak cuma buka puasa aja, breakfast pun kalau di hari di luar Ramadan ya, mereka bisa menikmati suasana breakfast dengan menikmati suara kolam renang gitu. Jadi kita buka juga satu paket, bisa breakfast, bisa sekali merenang, walaupun tidak menginap di sini. Nah, untuk khusus dari Ramadan ini juga terbuka untuk umum. Dan supaya lebih tertarik juga, harga untuk dewasa dengan anak kita bedakan. Betul. Nah, ini yang asik nih. Dan yang pasti semua all you can eat. Betul. Iya, all you can eat. Tadi dapat informasi dari Mas Adit, katanya kita bakal ngobrol sama chefnya, tapi kayaknya nanti di ini ya, di sana gitu. Chefnya sendiri lama banget di sini berarti, Pak ya? Belum, justru belum. Jadi baru banget nih, Pak. baru banget. Jadi suasana baru juga, dan kita berkolaborasi, kita ciptakan suasana baru juga. Dan apa-apa yang udah bagus kemarin kita pertahankan, dan ciri khas chef ini yang dia bawa yang bagus apa kita kolaborasikan juga gitu, biar ada suasana Baru juga. Oh, jadi berarti chefnya bebas punya kreasi sendiri, Iya, kita kemudian nggak di ini juga sama. Kolaborasikan, ya. Iya, wah, keren banget sih di sini. Iya, Pak, soalnya kita kan mau buka puasa itu selain apa tadi saya ngomong dari awal tuh, selain kita nyari menu yang enak, kita juga nyari tempat di mana yang bisa mengakomodir banyak orang gitu, dan nggak yang apa ya, ramenya kayak rame tapi kayak nggak tenang gitu loh, Bu. Kalau kita sini mungkin karena space kita memang lebih besar ya. Dari lobby kita masuk spacious, kemudian tidak terkungkung dengan bangunan tertutup, sehingga sirkulasi udara juga sehat ya. Nah, kemudian untuk family friendly juga sangat family friendly. Anak-anak misalnya yang datang ke sini mereka bebas bisa lari-lari, bisa bermain di sini gitu. Jadi sembari orang tuanya berbuka dengan relasi dengan kolega, anak-anaknya bisa bebas bermain tanpa harus khawatir mereka mungkin harus dalam pengawasan khusus gitu. Jadi itu mungkin ya salah satu opsi kenapa banyak sekali keluarga-keluarga di seputaran Kota Mataram datang berbuka puasa di Hotel Santika Mataram. Karena kita mencari tempat berbuka itu makin kesini, Pak ya. Makanya saya kan juga udah punya anak ya. Jadi mikirnya
mana ya tempat yang Supaya anak anak-anak juga aman nyaman. gitu. Iya. Kita kan Khawatir, juga ya. butuh selfie juga, butuh ngobrol yang seru juga sama teman-teman. Itu kan nggak asik tiba-tiba ngobrol di Anak-anak tarik-tarik gitu. Iya, iya. Dan kalau Kalau boleh saya tambahkan, kita ini sangat fleksibel dengan suasana, situasi juga. Contoh misalnya untuk tempat ya habis buka kan tentu butuh tempat sholat ya. Iya. Dengan jumlah yang banyak, tentu dengan kapasitas musola kita yang kecil itu nggak bisa tertampung ya. Ada solusinya. Solusinya, jadi meeting room itu kita korbankan, bukan kita korbankan dalam negatif. Iya, dipersiapkan. Kita persiapkan untuk membuat tamu lebih nyaman gitu, sholatnya lebih khusyuk. Dan kita sesuaikan juga apabila jumlah banyak, kita buka lagi meeting room yang lainnya untuk supaya terpecah antara jemaah perempuan dan laki-laki, kita bedakan supaya lebih nyaman gitu. Asik banget sih maksudnya. Ya, jadi memang kita melihat kebutuhan masyarakat secara umum ya. Kalau sholat memang mungkin harus jadi perhatian. Tempat sholat yang nyaman, tempat wudhu yang nyaman, kemudian membedakan antara laki-laki dan perempuan itu juga penting, harus kita perhatikan gitu. Karena lebih banyak masyarakat Mataram sekarang kalau yang perempuan lebih banyak dengan hijab ya. Kalau harus bergabung dengan laki-laki yang bukan muhrim, mungkin itu ada satu hal yang agak kurang nyaman. Yang faktor yang bikin dia balik kanan. Iya, gitu. Kalau terlalu ruang sholatnya yang tidak nyaman ya. Sampai kita buatkan tempat wudhu khusus lagi. Di bulan Ramadan kita tempat wudhu kita buatkan lagi. Juga contoh hari ini dengan kapasitas buka yang hari ini banyak, kita buatkan satu space lagi. Kolam renang kita tutup. Oh iya, tadi Kita buat supaya space-nya bertambah sehingga kenyamanan tamu tidak numpuk di satu tempat. Betul. Jadi paling inti dari semua itu tuh kenyamanan. pikir cepet nih. Betul. Supaya tamu nyaman, apa yang mesti kita lakukan? Iya. Jadi sebelum ada timbul keluhan, kita cari solusinya dulu. Iya. Gitu. Artinya Yang terpenting juga sekarang ini kan masa pandemi ini belum berakhir. Iya. Walaupun sudah banyak kelonggaran dari pemerintah untuk pandemi, tetap kita harus waspada. Jadi space ruangan itu juga memang harus kita pikirkan supaya tidak terjadi penumpukan di satu tempat. Kemudian untuk meja prasmanan, buffet juga kita siapkan di beberapa spot supaya terpecah kerumunan, tidak terlalu banyak yang ngantri. Jadi itu juga membuat mereka nyaman dan dari mulut ke mulut mereka merekomendasikan. dimanapun kan orang-orang walaupun sudah mulai longgar tetap aja tuh ada yang masih takut-takut gitu kan. Nggak dipungkiri ada juga masyarakat itu yang masih parno gitu loh Pak. Karena tiba-tiba nanti naik gitu. Iya, jadi mesti nyari tempat yang walaupun rame tapi terbuka seperti ini gitu. Iya, artinya di sini tuh benar-benar ini Pak, support wisata halal Lombok. Iya, betul. Seperti kayak tadi, azan ada notifikasinya kayak gitu. Tempat wudhu juga dipisahkan kayak gitu. Artinya kita nyari spot-spot yang halal itu ada gitu. Nah, bagaimana dengan ini Bu, persiapan untuk MXGP nanti? Iya. Di Sumbawa. Artinya kan Sumbawa kan masih belum terlalu banyak Bu ininya. Hotel. Atau kemarin MotoGP kemarin gitu. Mungkin bisa dipakai pengalaman kemarin untuk Jadi kan ini hal baru buat kita juga ya. betul. Dari apa yang kita alami kemarin, banyak pelajaran yang kita ambil. Sehingga antisipasi untuk di event berikutnya ya mungkin kita bisa ambil apa yang tidak sempurna di periode sebelumnya, kita bisa sempurnakan di periode yang akan datang. Seperti itu. Kalau kemarin termasuk ini Bu ya, pas MotoGP kemarin juga ramai ya, tetap ramai. Full banget ya. Sampai kita sempat nolak-nolak. Waduh, luar biasa memang ya. Tadinya benar-benar ketutup gara-gara pandemi ya, tiba-tiba naik grafiknya gitu. Itu berkah banget. Buah dari kesabaran sih. Dan hebatnya Santika udah siap gitu untuk protokol dan segala macam gitu kan. Jadi tamu nggak khawatir gitu. Keren banget sih Bu. Oh iya, kayak sesi terakhir, apalagi nih Bu, ini kan Ramadan programnya. Nah setelah Ramadan nanti apalagi nih program dari Santika? Misalnya teman-teman datang sini udah menikmati Ramadan, pada nanya apa sih nih, besok ada apa lagi ya gitu. Ini pilot projectnya buffet biasanya nih, mau ngatur strategi apa nih? Iya. Kita diskusi apa gitu. Jadi kalau setelah Ramadan ini memang kalau kita melihat masuk di persiapan dari pemerintah untuk semester kedua dari pemerintahan
untuk program-program pemerintah gitu kan. Ya pasti yang terdekat setelah Ramadan adalah halal bihalal. Kita pasti punya paket halal bihalal juga gitu. Untuk paket halal bihalal kurang lebih sama lah seperti Ramadan ya, di mana kita membuat paket khusus dengan harga khusus, mereka bisa halal bihalal dengan keluarga, sanak kerabat di Hotel Santika Mataram dengan menu-menu spesial halal bihalal. Kalau menu betul, kalau menu Ramadan dengan spesial Ramadan, dengan halal bihalal, dengan menu-menu halal bihalal karena kita masih menyambut masih merayakan momen Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri. Nah, setelah itu kita masuk ke momen di mana pemerintahan mulai banyak berkegiatan, sehingga paket-paket meeting memang harus kita siapkan, paket kamar harus kita siapkan, paket kopi ini sebenarnya juga harus kita siapkan, karena salah satu daya tarik Hotel Santika Mataram ini adalah kopi sebenarnya. Kopi ini di mana orang bisa meeting dengan suasana informal, betul. Yang selama ini orang meeting identik dengan meeting room, dalam ruangan, penat ya. Tapi kalau dengan suasana informal, dengan menu-menu yang kita sajikan di kopi, dengan menu-menu snack gitu, mereka bisa meeting di udara terbuka, itu jadi lebih rileks ya. Jadi ide-ide itu diharapkannya sih bisa muncul di kopi ini, ya. Mungkin nggak semua hotel punya fasilitas seperti ini gitu. Nanti ditambahin satu spot podcast gitu Pak. Nah, bisa. Kenapa tidak gitu ya? Iya. Mungkin bisa jadi ide ya Pak ya, satu spot podcast gitu. Benar itu. Jadi itu terbuka untuk siapa saja yang mau berbincang-bincang mungkin ya, ada ide-ide baru muncul di sana. Jadi kan itu juga bagian dari promosi yang apa ya, yang bagus saat ini Bu ya. Jadi kayak sekarang kan semua pada menjelaskan di podcast gitu. Jadi nggak ribet lagi gitu kan. Sekali satu kali tayang banyak ide, banyak informasi gitu yang masyarakat dapat gitu. Kita terbuka atas tren apa sih yang di luar yang ada sedang timbul itu gitu. Salah satu mungkin itu ya. Itu kayak beneran banget Pak. Soalnya kayak saya lihat mengikuti banget gitu loh. Masyarakat itu maunya apa sih gitu. Kayak dari Ramadan, terus halal bihalal, terus waktu itu kayak ada pasar tradisional kayak gitu, menu tradisional gitu. Itu bikin penasaran nanti ada apa lagi ya gitu. Ada satu. Ada lagi nih. Ada satu, betul. Jadi kita sejak awal tahun ya Pak ya, sejak awal tahun itu kita punya program CSR. Nah, ya kita punya program CSR yang mana setiap bulan kita menyisihkan sedikit dari rezeki kita, dari revenue hotel, itu untuk kita sumbangkan atau kita bantu ke masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan hanya di sekitar lingkungan hotel saja, tetapi dimanapun kita mendapatkan informasi bahwa ada masyarakat yang membutuhkan bantuan, ya kita akan sukacita membantu gitu. Jadi itu program yang kita lakukan setiap bulan. Ditambah lagi program mingguan, kita adalah mingguan ada. Jadi mingguan setiap hari Jumat. Kita sebut Jumat Berkah. Ya. Jumat Berkah itu kita membagi makanan ya Pak. Kita membagi makanan kepada pengguna jalan yang membutuhkan, kepada tukang sapu jalan di seputaran Jalan H yang membutuhkan. Dan itu memang sudah kita lakukan sudah hampir 1 tahun belakangan ini. ini sejalan banget sih sama tagline-nya Kota Mataram ya. Iya, keren banget. Waduh, oke. Apalagi nih Pak, kira-kira kejutan-kejutan lainnya nih, atau menunggu melihat algoritma masyarakat gitu. Kita berharap sih situasi ini tetap akan stabil seperti saat ini ya. Karena di masa pandemi ini kan kadang-kadang sering kali malah ya kejadian yang kita tidak harapkan berubah dengan cepatnya. Betul. Jadi ya kita berharap situasi terkendali seperti ini akan terus berlangsung sehingga kita juga mengatur strateginya enak. Betul, lebih mudah. Karena belakangan ini kita udah ngatur strategi, tiba-tiba kebijakan dari pemerintah berubah. Akhirnya kan kita batal berarti strategi itu. Atur strategi ulang. Tapi dengan kondisi sekarang ini ya mudah-mudahan terus stabil sehingga strategi yang kita udah atur kita bisa laksanakan ya dengan semaksimal mungkin gitu. Dan sambil kita melihat apalagi nih situasi yang ada dan kita akan menyesuaikan ya. Benar-benar mengadopsi adaptasi suasana baru gitu. Kalau hotel sendiri ini kan dengan situasi sekarang ini kelonggaran yang udah ada
contoh di hotel lain yang tadinya menerima isolasi sudah tidak menerima isolasi lagi. Yang artinya mereka udah menerima umum. Sehingga tamu-tamu yang tadinya ke kita sebagian akan terserap gitu ya. Nah, ini juga jadi kita harus mengatur strategi yang sedemikian rupa supaya tamu-tamu tetap kembali ke kita gitu. Belum lagi dengan adanya hotel-hotel baru ya. Nah, itu juga strategi yang harus waspadai. Betul. Jangan sampai mereka datang gitu. Rasa yang pernah ada. Iya. Iya. Rasa yang pernah ada. Oke Pak, nggak terasa ya kita ngobrol udah 20-an menit ini, udah hampir 30 menit. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya, untuk sharing-sharingnya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi kita ngobrol-ngobrol. Silakan. Iya, pengen banget gitu kita kulik, mungkin Bu V kita kulik, Bapak kita kulik juga kayak gitu. Karena kita tuh pengen memberikan apa, selain informasi ya kepada masyarakat tuh pengen ngasih inspirasi juga gitu dari tokoh-tokoh mungkin kayak gitu Pak. Jadi begitulah. Oke, terima kasih seperti biasa. Sebelum kita mengakhiri ini, pengen banget kalian untuk share video ini supaya banyak orang-orang yang juga jadi tahu nih bahwa ternyata di jantung kota Mataram selain lokasi yang strategis, Hotel Santika Lombok itu juga memiliki program-program yang seperti ini ya, sosial media gitu, selalu menyesuaikan algoritmanya gitu dengan masyarakat gitu, dengan pengguna, dengan orang-orang seperti itu. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu, Pak ya. Terima kasih sudah mau ngobrol di Imaji TV. Oke, dan teman-teman, sekian episode kita kali ini. Oke, selalu diingatkan ya untuk jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, dan yang paling penting adalah share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.